Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini 2 Februari 2024 ini spesial banget karena Astra Honda Motor akhirnya merilis salah satu unit produk yang secara umum sudah kita tunggu-tunggu sejak lama, yaitu di all new Honda Stylo 160. Ya, kalau dengar nama 160, ini berarti memang secara umum merupakan diversifikasi dari produk dengan kubikasi 160 cc-nya Astra Honda Motor. Astra Honda Motor mulai hari ini nih, tanggal 2, sudah mulai bahkan nggak hanya produksi, tapi sudah mulai melakukan distribusi dari motor-motor ini. Nah, Honda Stylo 160 ini hadir dalam 2 varian. Yang pertama itu adalah varian CBS Combined Brake System, dibanderol dengan harga Rp27.550.000 on the road Jakarta, dan satu lagi yang versi ABS Anti-Lock Brake System dengan harga Rp30.425 ya. Kalau nggak salah kayak gitu, 425. Jadi lumayan, sekitar 3 jutaan harganya. Dan kalau menurut saya ini cukup signifikan gitu ya. Cukup signifikan, deket sih. Pada dasarnya 3 juta antara non ABS, CBS dengan ABS. Tapi secara umum dalamnya tuh nggak hanya ABS doang yang ada. Ternyata ada beberapa varian. Nah, untuk yang versi ABS itu ada 3 varian teman-teman. Ada 3 varian pilihan dari warna. Dan ini nih hero bike-nya. Menurut saya ini warnanya cakep banget ya. Ini Royal Green, satu-satunya warna dari versi ABS dari Honda Stylo yang menggunakan warna gloss. Nah, selanjutnya itu ada 2 lagi ya, yang warna matte. Untuk yang versi ABS itu yang pertama ini ya black ya. Yang pertama ini ada black, dan yang ini cakep banget. Ini juga cukup cakep. Ini warnanya matte, Royal White Matte. Dan ini cakep banget. Nanti kita akan bahas kenapa yang kalau menurut saya yang putih ini juga cakep. Sekarang kita akan lihat. Jadi secara umum untuk yang versi CBS juga ada 3 varian teman-teman sekalian. Ayo Nuk, bawa. Ini agak jauh. Nah ini ya red. Tapi kalau menurut saya sih nggak red banget ya. Agak sedikit warnanya kayak begini nih ya. Kayak agak-agak oranye kayak gitu. Cuman dia gloss yang pasti. Dan yang kalau teman-teman sekalian mungkin lihat seperti kayak putih, ya kita naik aja Nuk. Ya, cuman ini namanya adalah beige ya. Beige ya. Dan satu lagi itu warnanya hitam. Ya, hadirnya ini nih ada kayak gini-ginian nih teman-teman sekalian nih. Kalau untuk yang versi CBS. Sementara kalau yang nih kita akan lihat yang versi yang ABS sebagai salah satu contohnya. Nih. Dia hadir kayak nih ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat secara detailnya apa aja. Bisa kita lihat sini mungkin Nuk. Ya. Kita sekarang lihat dari depannya. Nah, kita akan lihat dulu ya detailnya nih teman-teman sekalian dari Honda Stylo. Ini menarik. Bener-bener sangat beda bila dibandingkan dengan Honda Giorno Plus 125 yang kita udah pernah bahas juga dulu di vlog selanjutnya yang waktu itu kita lagi dari Thailand. Beda banget. Mulai dari bentuk DRL-nya yang bergabung dengan lampu sennya berada di atas dan DRL yang bagian bawah. Terus ini grill sebelah sininya beda. Terlebih lagi kalau ditambahin dengan versi kayak apa namanya garnish-garnishnya nanti udah cakep banget ya. Lalu dia tetap menggunakan lampunya itu ikut bergerak dengan stangnya teman-teman sekalian. Ini sama sih dengan Giorno. Namun dia modelnya nggak oval seperti kayak Giorno Plus 125. Dia lebih ke arah bentuk heksagonal. Ini menarik banget. Jadi kayak mirip-mirip Sprint ya. Primavera Sprint kayak gitu. Bentuknya kayak gini. Dan ini ada sekitar 4 cluster. 2 cluster untuk lampu dekat di bagian atas. Dan 2 cluster untuk bagian lampu jauh. Di tengahnya ada kayak grill Honda di sini. Terus habis itu kita bisa lihat lagi di sini bagian bawah. Terus ini nih ya, fendernya juga cukup lebar teman-teman sekalian ya, cukup lebar. Dan ini tuh adalah versi ABS, dimana untuk versi ABS seperti biasa ada yang namanya speed sensor, tapi speed sensornya tidak dibuat kayak grill gitu, tapi dia langsung didesain dengan cakramnya, dengan sensor speednya daerah sebelah sini nih ya. Nih sorry ini ya, daerah sebelah sini. Bannya sama, ring 12, depan 110 90 12. Namun velgnya dia menggunakan kayak warna apa ini namanya apa ya? Bronze ya. Nah, ini warna bronze gitu. Nah, ini agak sedikit beda nanti dengan warna di CBS yang cenderung lebih hitam.
Tapi tetap sama, suspensinya dia teleskopik dan ini menarik. Walaupun dia menggunakan ban 12, ground clearance-nya ini diklaim lebih tinggi teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan Vario 160. Secara engine bisa dibilang sama dengan Vario 160. Secara engine, bahkan secara sasis, di mana Honda Stylo 160 ini tidak sama dengan Giorno yang menggunakan sasis tubular. Dia masih menggunakan sasis ESAF, sama seperti kayak Honda Vario 160. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nih kita mau cek Astra Honda Motor itu masih sangat pede menghadirkan sasis ESAF. Melakukan beberapa pembaruan ya. Kalau kita lihat di sini mungkin yang banyak di detail di drain dia atau menghadirkan tetap lubang drain 2, nggak gede-gede banget sih kalau menurut saya sih, ini cukup kecil gitu ya daerah sininya. Cuman tetap ada drainnya, mudah-mudahan ini bisa menghadirkan kayak ya untuk bisa mengeluarkan air dari yang hadir di dalam sini karena cipratan dari roda depan. Nah jadi seperti ini, bagian sini udah ya, dan bagian atasnya sudah begini. Untuk stangnya dia menggunakan stang dengan hand grip warna coklat dan ini nih. Nah untuk bagian speedometernya, wah nyala, dia tuh benar-benar baru, yes, benar-benar baru, nggak ada di varian Honda Astra Honda Motor yang sebelumnya. Ini benar-benar didesain baru, kayak digital dengan backlight warna gelap, menghadirkan banyak banget MID kayak trip A, trip B, terus habis itu total atau odometer, terus habis itu ada average konsumsi bahan bakar, terus mungkin ada konsumsi bahan bakar yang digital, terus habis itu ada nih konsumsi bahan bakar yang current, itu biasanya dibuat bar gitu. Ini kayak gini, ada jam, ada fuel meter indikator ya, bisa seperti kayak gitu ya. Gitu ya. Dia ada settingnya juga. Kita bisa lihat di sini trip A-nya bisa disetting, bisa pencet lama ini jadi 0 kembali. Nah, sama seperti itu. Handlebar kanan ada pencetan ini idling stop, starter, spionnya bulat, tidak sama seperti kayak Giorno lagi. Giorno agak sedikit oval, di sini bulat dengan warna sesuai dengan warna bodinya. Nah, baik ke bawah, baik versi CBS maupun ABS dia sudah keyless dua-duanya. Hadir inner block sini kecil ya, di sini juga ada inner block. Cuman yang menarik nih di sini nih ada rak. Nah, nih keren banget. Plastik ya ininya, plastik ABS tutupnya. Ya, dia tuh kayak gini dan gak ada kuncinya, hanya diginiin aja nih, buka gitu. Ya, gitu. Ini keren banget ya. Nah, di sini ada charger USB tipe A ya, tipe A aja. Jadi kayak gini nih, misalkan ya. Nah, ini saya punya, nih contohnya kayak gini dan dicolok aja teman-teman sekalian. Nah, dicolok kayak gini. Nah, colok terus habis itu HP-nya, udah bawa HP nggak ya? HP-nya ditaruh di sini. Ya. Nah, itu nyala tuh. Ya kan, terus taruh di sini dah, tutup, gitu, dipas-pasin deh, biar ini nggak nih, nah tutup kayak gitu. Jadi naruhnya kayak gitu. Ininya sih sempit sih, nggak gitu lebar ya. Ya paling berapa gitu, nggak bisa untuk naruh minuman aja nggak cukup di sini. Nah tapi dia cukup lah untuk naruh HP dan mungkin dokumen-dokumen kecil. Nah di sini ada kayak hook. Nah ini hooknya bisa dilipat. Dan kalau di sini dia benar-benar rapi banget dan sesuai dengan ininya. Jadi benar-benar tidak dari nonjol-nonjol lah. Tinggal colok kayak gini. Bagian sini nggak ada hooknya, ini sama. Dan ini tuh flat, ya flat. Ya di bawahnya ini nggak ada fuel cap, nggak ada tangki bahan bakar, hanya begini aja. Mungkin hanya tempat aki, ya. Ininya kayak gini nih ya. Jadi ini kalau menurut saya sih ya lebar, tapi ya tidak lebar-lebar banget seperti kayak IM1 gitu, lebar banget. Dan kita misalkan buka di sini. Nih joknya dulu, untuk yang ABS ini cakep banget. AHM katanya memang secara umum mendesain ini tuh benar-benar dibuat looks banget seperti kayak kulit. Walaupun ini bukan kulit pasti ya. Ini tuh kayak ya kulit sintetis kayak gitulah. Teman warnanya tuh mendekati kulit. Coklat keset banget kayak gitu. Nah ini ya fuel tanknya di belakang, di cover sama plastik. Bagian atas ini ada nomor frame, ya, cover frame. Lalu di sini nih, nah ini saya nggak tahu nih cukup apa nggak untuk helm full face, cuman ini tuh 11 literan kalau nggak salah ya. Lupa deh berapa ya, 16 liter ya, sorry ya. Dan di sini tuh ada kayak buat ngintip untuk air buat coolant ya kalau nggak salah ya.
Untuk coolant di sini bisa ngisi juga. Nggak ada apa-apa. Dan sini ada tempat untuk kunci-kunci. Nah ini kunci busi kalau nggak salah ya. Kayak gini, dan di sini dikasih seperti kayak untuk penyekat ya. Di sini ada karetnya juga supaya dia bisa ngeklep banget. Secara umum kayak begini ya. Dan grip belakang, nah alloy aluminium. Kalau untuk yang ini warnanya dia sama ya, dia menggunakan warna silver. Nah kayak gitu nih teman-teman sekalian. Lalu kita lihat lagi, nah ini footpacknya ya, footpacknya. Nah ini footpacknya nih teman-teman sekalian, ini cakep nih. Ini kayaknya saya baru lihat lagi nih, K3V namanya ya. Nih ya. Terus habis itu kita lihat di sini. Nah ini yang bagusnya di warna royal green. Dia tuh kalau kena sinar ya mungkin ya, itu cakep banget, deep banget. Tapi kalau pas nggak kena sinar itu gelap. Ini tuh bisa dipilih ya teman-teman. Karena memang kayaknya di produk Honda lain kayak nggak ada nih warna ini. Benar-benar spesial banget, hero bike. Dan Honda menghadirkan kombinasi dengan warna ini coklat, terus habis itu ada warna silver juga. Kalau menurut saya sih dapat banget sih warnanya sih, antara silver sini. Apalagi nanti kalau misalkan ditaruh yang namanya aksesoris kayak garnish kayak gitu. Engine 160 ESP Plus 4 valve. Dia masih menggunakan satu shock breaker di belakang. Apa namanya? Shock breaker ya namanya. Shock breaker belakang. Ada settingannya enggak, saya nggak lihat dari settingannya atas dan bawah untuk preloadnya. Nggak bisa diputer-puter nih Nuk kayaknya ya. Dan kalau untuk yang ABS, dia ini salah satunya nih. Remnya untuk yang belakang sudah cakram sama. Depan sama belakang diameternya sama 220. Satu piston kaliper segede jengkol. Tapi dia di sini nggak ada speed sensornya, menandakan bahwa ABS-nya satu channel atau single channel. Ini nih. Jadi ini detailnya yang membedakan dengan Giorno. Kalau Giorno itu bodinya itu sampai bawah sini nih, sehingga beberapa bagian dari ban nggak kelihatan. Tapi kalau di sini dia lebih kayak arahnya ke Genio segala macam, sehingga di situ masih kelihatan ya. Kayak spakbor kolongnya masih kelihatan, suspensi masih kelihatan. Tapi kalau Giorno tuh segini ketutup. Ya, karena memang secara umum memang detailnya berbeda banget. Ya, dual pakai swing arm kanan dan kiri. Yang sebelah sana swing armnya menghadirkan satu dengan dengan CVT. Kalau di sini dia alloy sama sih seperti kayak Vario gitu ya. Ini knalpotnya beda ya. Yang pastinya dengan Vario dia lebih klasik ya, lebih datar juga walaupun masih agak sedikit miring gitu ya. Nih, engine-nya berpendingin cairan. Di sini ada tempat radiator dengan pengarah fin ke arah depan yang memang untuk mengefektifkan pendinginan dari engine. Ya, teman-teman sekalian ya. Mounting engine-nya juga ya sama dengan Vario dari atas, jadi dia digantung ya. Tidak seperti kayak Genio yang ditahan di bawah gitu ya. Nah, ini bedanya di situ. Jadi sasisnya sama dengan Genio, ESAF teman beda. Nah, di belakangnya juga yang menurut saya cukup menarik nih. Ya. Nah, ini dikasih warna. Jadi ini nih. Cakep sih kalau menurut saya sih. Kalau bilangin ini sama Genio, beda banget dah. Beda banget. Kalau Genio sederhana gitu doang, tapi kalau ini dibuat memang ada kayak ada lampu LED gitu, terus berpendar ke samping kiri kanan. Ini lampu biasanya, ini lampu untuk penerang plat nomor. Memang sepertinya untuk lidah bagian rear fender atau spakbor belakang itu memang sama. Melepahnya sama ya, karena memang modelnya juga ada model yang klasik kayak gitu. Ini lampu remnya coba. Ini adalah lampu remnya teman-teman sekalian ya. Ini lampu sennya kayak begini. Wah, cakep juga didesain. Dan dia itu mika luarnya itu kalau kita matiin ya, itu tuh smoke. Jadi kalau pada dalam keadaan lampunya mati, itu dia benar-benar smoke. Cakep banget. Dan kalau menurut saya sih ini smooth sih. Detailnya tuh dibuat kayak, jadi nggak benar-benar dibuat rounded atau gimana, tapi di sini dibuat kayak agak sedikit lancip. Dan menurut saya sih ini detailnya ya cafe racer mungkin apa gimana gitu. Yang pasti sih beda sama yang namanya kayak Genio dan segala macam. Ya, jadi seperti itu. Secara umum sih, kalau menurut saya sih ini memang secara umum all new bike ya. Walaupun secara umum engine-nya sama dengan Vario 160. Astra Honda Motor sepertinya melihat bahwa ini tuh peluru sih. Dari Astra Honda Motor menghadirkan harga 27,55, which is artinya cuman 50.000 bedanya dengan varian tertinggi dari kompetitornya. Dan itu sih kalau menurut saya sih udah sebuah
sebuah tanda warning yang cukup keras ya dari Astra Honda Motor untuk menghadirkan produk ini untuk bisa memberikan semacam pressure kepada kompetitornya. Kita lihat apakah penerimaan konsumen akan cukup baik ya tentang stylo ini. Nah, satu lagi saya akan cobain dulu dalam keadaan statis nih ya. Kita akan cobain dulu dari sebelah sini ya mungkin ya. Ntar kita cobain dulu ininya. Nih ya. Nih. Ya. Tingginya itu 760-an ya. 760-an. Kayak gini. Masih agak, tapi ini lebih rendah sih bila dibandingkan dengan Vario. Cuman sayang sih ininya memang agak masih lebar. Ya ini khas banget dari motor-motor dengan jenis klasik ya. Jadi daerah joknya itu masih sedikit lebar ya. Gitu. Posisi duduknya sih ya komuter banget. Dan ini adalah segitiga ergonominya teman-teman sekalian dari Stylo 160. Jadi seperti ini ya. Kalau menurut saya sih ya kayaknya keren sih. Wih, kita nyalain. Suaranya sama kayak Vario sih. Asik nih. Ya, habis ini langsung kita cobain di tracknya Astra Honda Motor di Delta Mas seperti apa impresi berkendara dari Honda Stylo 160. Untuk itu saya mohon diri, kita selesai dulu review fisik dari Honda Stylo 160 ini. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.